Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Rabbi anjilni munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk mengisi ceramah subuh hari ini dengan judul orang-orang yang dikabulkan doanya. Oleh karena itu, saya atas nama Hasbullah yang biasa disebut nama lengkapnya adalah Dr. Andus Hasbullah MPD PhD, yang telah diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema pada subuh hari ini, yaitu orang-orang yang dikabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan ada 3 kelompok atau golongan yang akan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, karena mereka telah diberikan amanah. Oleh karena itu, ketika pemimpin menjalankan amanahnya dengan baik, baik pemimpin dalam rumah tangga, suami dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, dan seorang istri membimbing dan membina anak-anaknya sebagaimana yang telah diamanahkan bersama dengan suaminya, dan juga mungkin dalam kehidupan aktivitas amanah di tempat pekerjaannya juga, seseorang yang telah diberikan amanah maka dia menjalankan dengan adil, insya Allah Allah akan menerima doanya. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka pada waktunya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berpuasa itu adalah sedang menjalankan ibadah dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang ini ketika ia berdoa memohon sesuatu yang mungkin bukan hanya berdoa meminta secara langsung, namun juga dia dengan membaca Al-Quran, beristighfar dan lain-lainnya, itu adalah bagian daripada bentuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah doa orang-orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut adalah doanya orang-orang yang terzalimi. Makanya di awal pembukaan tadi, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin
Rabbi anjilni munjalan mubarak wa anta khairul munjilin. Orang-orang yang telah terzalimi ketika ia berdoa dan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan meminta segala sesuatu yang ia akan inginkan, Allah akan segera menerima doanya itu. Termasuk misalnya orang-orang yang mengalami sebuah musibah, orang-orang yang sedang menghadapi sesuatu masalah, orang-orang yang sedang menghadapi berbagai macam problematika dalam kehidupannya, Allah akan segera menerima doa-doa orang itu. Selain daripada itu, kelompok orang yang akan diterima doanya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini adalah mereka yang senantiasa menjalankan ibadah salat 5 kali sehari semalam yang wajib, diikuti dengan salat-salat sunnah termasuk salat tarawih, salat witir dan lainnya. Karena orang-orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan beberapa contoh-contoh lain dan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an, alhamdulillah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitin wal munfikina wal mughfirina bil ashar, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Kata Allah di sini, orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya, kemudian orang itu adalah penuh dengan rasa kesabaran, taat menjalankan ibadah, dia menjalankan dengan benar, tetap pendiriannya. Kemudian orang itu menafkahkan sebagian daripada rizkinya, menyiapkan mulai dari sekarang untuk persiapan zakat, persiapan baik zakat fitrah maupun zakat mal, dan sedekah, infak dan sedekah, termasuk memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengalami musibah, maka Allah akan menerima doanya itu, apalagi diikuti mereka itu bangun di tengah malam, yaitu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa yang kami telah lakukan dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi kelompok-kelompok orang yang akan diterima doanya. Tapi yang paling penting agar Allah bisa menerima doa itu harus diikuti dengan keikhlasan tulus yang muncul dari dalam hatinya. Ketika kita berbuat sesuatu karena tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu bekerja keras meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya itu. Allah itu mengatakan dalam berbagai macam bahasa, misalnya, please ask to me, I will give you whatever you want. Katanya, bermohonlah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan bermohonlah kepadaku, apapun yang engkau inginkan, aku akan mengabulkannya. Namun Anda harus menggunakan use your soul and inner capacity. Gunakanlah dengan hati yang tulus, yang ikhlas, tanpa membutuhkan pamrih dari siapapun. Itulah kita beribadah. Kemudian orang-orang juga yang menjalankan selain daripada berpuasa, yaitu orang-orang yang senantiasa seperti menjalankan sholat, menjalankan amalan-amalan bersama dengan masyarakat, bersama dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang baik, maka insya Allah Allah akan senantiasa
menerima doa orang-orang yang bermohon itu. Demikianlah ceramah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, memberikan berkah, memberikan naungan keadilan, keberkahan, kemudahan, segala apa yang menjadi harapan kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dengan kebaikan-kebaikan. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.